Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 SIF A yang beranggotakan Anissa Fathia Ahmad, Ardia Nur Azizah, Dea Yolanda, Erina Diah Ayu, Fatimah Azahra, Husnul Fazriani, Latifah Salisa, Leli Utari, M. Naufal Hadi, Narman Isya Taskiroh, Rahmanita Sukrania Putri, dan Tasabil Awandri Dia Ulhaq. Pada kali ini kami akan melakukan uji kualitatif karbohidrat dengan uji iodin. Bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu betadin sebagai larutan iod, air, gula, dan tepung maizena. Prinsip dalam percobaan kali ini yaitu sampel yang mengandung pati ditambahkan dengan larutan iodin, maka akan terjadi reaksi antara polisakarida atau pati dengan iodin membentuk rantai poliiodida yang menghasilkan warna biru hingga kehitaman. Bisa juga menghasilkan warna biru ungu hingga kehitaman. Pada percobaan yang pertama yaitu ditambahkan air dengan betadin secukupnya, kemudian diaduk dan diamati perubahan warna yang terjadi. Percobaan yang kedua yaitu air gula ditambahkan dengan betadin, kemudian diaduk dan diamati perubahan warnanya. Terakhir, percobaan yang ketiga yaitu tepung maizena ditambahkan dengan betadin, kemudian diaduk dan diamati perubahannya. Hasil dari percobaan pertama yaitu air dengan betadin dihasilkan warna kuning kecoklatan yang merupakan warna betadin itu sendiri. Jadi dalam air tidak mengandung pati atau amilum. Percobaan yang kedua, air gula ditambahkan betadin, hasilnya merupakan warna hitam yang menunjukkan hasil positif pada uji ini dan menandakan adanya pati atau amilum. Dan percobaan yang ketiga yaitu tepung maizena ditambahkan dengan betadin. Didapatkan hasil berwarna ungu yang merupakan hasil positif dari uji iodin ini. Kesimpulannya pada percobaan kali ini adalah air gula dan tepung maizena mengandung polisakarida atau pati, di mana semakin pekat warna biru hitam atau ungu hitam yang timbul menunjukkan semakin panjangnya rantai polisakarida atau semakin banyaknya pati yang terkandung dalam pangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SIF A Praktikum Biokimia akan menjelaskan tentang kualitatif karbohidrat. Jenis-jenis karbohidrat. Berdasarkan jenisnya, karbohidrat terbagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang pertama, karbohidrat sederhana terbagi lagi menjadi tiga, yaitu monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Sedangkan karbohidrat kompleks terbagi menjadi dua, yaitu polisakarida dan polisakarida non-pati. Karbohidrat merupakan sumber energi kalori utama dan merupakan sumber kalori yang murah. Jumlah kalori yang dapat dihasilkan oleh 1 gram karbohidrat adalah 4 kalori. Semua karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya, peranan karbohidrat dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, dan tekstur. Dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah timbulnya ketosis, pemecahan protein tubuh yang berlebihan, kehilangan mineral, dan membantu metabolisme lemak dan protein, serta dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Karbohidrat sederhana. Yang pertama, monosakarida, yaitu jenis karbohidrat sederhana dari satu gugus monosakarida, terdiri dari 1. Glukosa yang merupakan bentuk karbohidrat yang beredar di dalam tubuh dan di dalam sel, merupakan sumber energi. Yang kedua, fruktosa, dinamakan sebagai gula buah yang merupakan gula paling manis. Gula ini terdapat dalam madu bersama glukosa dalam buah, nektar bunga, dan juga di dalam sayur. Yang ketiga, galaktosa, terdapat di dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Bagian yang kedua yaitu disakarida.
Disakarida termasuk jenis karbohidrat yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenisnya berupa 1. Sukrosa, dinamakan juga gula tebu atau gula bit. Bila dihidrolisis atau dicernakan, sukrosa pecah menjadi 1 unit glukosa dan fruktosa. Yang kedua, maltosa atau gula malt. Tidak terdapat bebas di alam. Maltosa terbentuk pada setiap pemecahan pati. Bila dicernakan atau dihidrolisis, maltosa pecah menjadi 2 unit glukosa. Yang ketiga, laktosa atau gula susu. Hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Bagian yang ketiga yaitu oligosakarida, yang terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida. Selanjutnya adalah karbohidrat kompleks, yang terbagi menjadi 2, yaitu polisakarida dan polisakarida non-fatty atau serat. Jenis polisakarida yang penting dalam ilmu gizi adalah pati, dekstrin, dan glikogen. Pati adalah polisakarida yang terdapat dalam semua tanaman, terutama dalam jagung, kentang, biji-bijian, ubi ukur, dan padi atau gandum. Pati bila dipanaskan dengan air akan terbentuk larutan koloidal. Dalam pati, terdapat bagian yang larut dalam air disebut amilosa 10-20%, dan bagian yang tak larut dalam air disebut amilopektin 80-90%. Amilosa dan amilopektin mempunyai rumus empiris C6H10O5. Dan bila dihidrolisis, menunjukkan adanya sifat-sifat karbonil, dan pati tersusun atas satuan-satuan maltosa. Selanjutnya, dekstrin, yang merupakan produk antara pada pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisis parsial pati. Yang terakhir, glikogen, yang dinamakan juga pati hewan karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan, yang terutama terdapat di dalam hati dan otot. Bagian yang kedua yaitu polisakarida non-fatty atau serat. Serat mendapat perhatian karena peranannya dalam mencegah berbagai penyakit. Selanjutnya yaitu uji kualitatif karbohidrat. Uji kualitatif karbohidrat ini terdiri atas 6 uji. Yang pertama yaitu uji molis. Karbohidrat akan didehidrasi oleh asam sulfat pekat membentuk senyawa furfural atau turunannya. Furfural dan turunannya akan berkondensasi dengan alfa-naftol atau molis, menghasilkan senyawa kompleks berwarna merah ungu pada bidang batas antara larutan karbohidrat dan H2SO4 pekat. Yang kedua yaitu uji Benedict. Larutan CuSO4 dalam suasana alkali akan direduksi oleh gula yang mempunyai gugus aldehid sehingga CuO akupri tereduksi menjadi Cu2O yang berwarna merah bata atau endapan. Yang ketiga, uji Seliwanov. Perubahan fruktosa oleh HCl panas menjadi levulinat dan hidroksimetil furfural. Selanjutnya, kondensasi hidroksimetil dengan resorsinol akan menghasilkan senyawa sukrosa yang mudah bisa menjadi glukosa yang akan memberikan reaksi positif berwarna oranye. Yang keempat yaitu uji Barfoed. Uji Barfoed, monosakarida akan mereduksi Cu2+ dalam suasana asam lemah, CH3COOH, yang akan menghasilkan endapan yang berwarna merah bata dari Cu2O. Yang kelima, uji Fehling. Uji Fehling, gugus aldehid pada gula untuk mereduksi senyawa Cu2SO4 menjadi Cu2O, endapan berwarna merah bata. Setelah dipanaskan pada suasana basah, Benedict dan Fehling atau asam Barfoed dengan ditambahkan agen pengikat chelating agent seperti Na-citrat dan K-Na-tatrat. Yang keenam yaitu uji iodin. Uji iodium digunakan untuk melihat pembentukan polisakarida. Penambahan iodium pada suatu polisakarida akan menyebabkan terbentuknya kompleks absorpsi berwarna spesifik. Amilum atau pati akan menghasilkan warna biru. Hasil yang positif hanya pada penambahan air dan HCl dengan iodin.